Salam saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Triwindo Sidabutar. Selamat Paskah bagi kita, dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat ini, masih dalam momen-momen Paskah Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya akan bacakan kepada kita firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Amin. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, tema kita hari ini, percaya walau tidak melihat. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, teks ini sudah sering kita dengarkan, dan biasanya teks ini selalu berbicara tentang ketidakpercayaan Thomas kalau dia belum membuktikan sendiri. Sering sekali kita berada dalam posisi menyalahkan posisi Thomas, sementara posisi Thomas itu sering sekali kita sampaikan untuk mengejek teman-teman kita yang percaya sesuatu kalau dia sudah melihat atau merasakannya sendiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, saya mau katakan kepada kita, andai saja pada waktu itu bukan Thomas yang tidak bersama-sama dengan para murid, mungkin kejadian yang sama juga bisa terjadi. Kenapa? Kita juga melihat dalam kisah ini, ketika murid-murid itu berkumpul pada satu tempat dengan pintu yang terkunci, dan Thomas tidak bersama dengan mereka, pada waktu itu mereka juga dalam keadaan ketakutan, dan ketika mereka sudah melihat Tuhan, maka mereka bersukacita. Artinya ada suatu pemahaman baru di sini bahwa ketika mereka melihat Tuhan, barulah mereka bersukacita. Yang sebelumnya mereka diliputi ketakutan. Artinya dari pandangan matalah akhirnya mereka merasakan sukacita. Demikian juga dengan Thomas, ketika dia melihat Yesus itu secara nyata di hadapannya, barulah dia akhirnya percaya. Jadi saya mau mengatakan kepada kita, jangan terlalu cepat untuk menjudge ya, menghakimi bahwa kepercayaan Thomas ini adalah kepercayaan yang tidak bisa diikuti. Karena pada waktu itu sebenarnya para murid juga banyak diliputi keraguan-keraguan, banyak diliputi ketakutan-ketakutan tentang kebangkitan Yesus, sebab mereka semua belum bisa memahami, bahkan belum bisa menerima, mencerna peristiwa yang sudah mereka alami, meskipun sebelumnya Yesus katakan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, justru saya secara pribadi melihat ada beberapa pesan yang ingin disampaikan Tuhan Yesus kepada kita, pembaca masa kini, dari teks ini, dari kisah ini. Memang tujuan utama kisah ini, Injil
Yohanes secara umum sudah tercatat dalam ayat yang ke-30 dan 31 tadi, bahwa semua yang tercatat dalam kisah ini, dan masih banyak kisah-kisah lain sebenarnya yang tidak mungkin dicantumkan di kisah Yohanes ini, tetapi semua tujuannya satu, supaya kita percaya, supaya pembacanya percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu tujuan utama kisah ini. Nah, kita juga berbicara tentang kepercayaan di sini berdasarkan penglihatan, dan kita melihat bagaimana iman dari Thomas akan berlaku ketika dia sudah melihat. Saudara-saudara, sebenarnya bagi kita yang sering menyepelekan atau menjudge posisi Thomas ini, sebenarnya kita tanpa sadar kita juga sering dalam posisi Thomas ini. Percaya ketika kita sudah melihat, percaya ketika kita sudah mengalami, percaya ketika sudah peristiwa itu ada di hadapan kita. Sebelum-sebelumnya kita tidak percaya, tetapi mungkin kita sering menganggap bahwa kita jauh dari kisah yang dialami oleh Thomas ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, peristiwa kebangkitan Yesus ini sesungguhnya mau memberikan sebuah pengajaran kepada kita bahwa kita harus percaya bahwa Yesus itu sungguh-sungguh adalah anak Allah. Karena dari beberapa kisah ini, terutama kisah yang kita baca pada hari ini, dalam pintu yang terkunci, dalam situasi pintu yang tertutup, Yesus bisa hadir di sana. Artinya, Yesus itu sungguh-sungguh adalah Allah karena dia ternyata tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena Yesus ternyata tidak bisa dibatasi oleh apapun. Yang dialami oleh para murid pada waktu itu, mereka mengunci pintu rapat-rapat karena mereka takut terhadap orang-orang Yahudi, dan ternyata Yesus hadir di situ dan mengubahkan ketakutan mereka menjadi sukacita. Jadi kebangkitan Yesus seharusnya memberikan kita keyakinan penuh bahwa dia sungguh-sungguh adalah Allah. Sebab sesungguhnya banyak orang yang sudah mati tetapi dia tidak bisa bangkit lagi. Dalam arti dia tidak bangkit secara fisik seperti yang dialami oleh Yesus, walaupun nanti kita juga orang percaya akan mengalami kebangkitan ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Lalu pesan yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya katakan tadi bahwa seandainya pada waktu itu murid-murid yang lain yang bukan Thomas yang berada di situ mungkin juga akan mempunyai pengalaman yang sama. Ya, mungkin juga akan mengatakan hal yang sama bahwa dia tidak akan percaya sebelum dia betul-betul melihat Yesus. Tetapi yang menarik saya lihat, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada jeda waktu 8 hari. Tetapi Yesus sama sekali tidak menampakkan diri kepada Thomas. Ada jeda waktu 8 hari sejak para murid yang lain mengatakan kepada Thomas, "Hei Thomas, kami baru bertemu dengan Tuhan Yesus." Lalu Thomas katakan, "Aku nggak percaya sebelum aku membuktikan sendiri dengan mencucukkan jariku ke tangannya yang berlubang itu dan juga ke lumbungnya, memasukkan tanganku ke lambungnya itu." Dan saya melihat, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada jeda waktu 8 hari tetapi Yesus tidak menampakkan diri kepada Thomas. Padahal kalau kita membaca kisah-kisah yang lain, Bapak Ibu, Yesus berusaha untuk menampakkan diri kepada semua para murid melalui proses-proses tertentu. Misalnya dalam perjalanan ke Emmaus, ada 2 orang murid itu, Yesus menampakkan diri kepada mereka. Saya melihat ada yang mau disampaikan juga. Salah satu pesan dari teks ini adalah jangan sekali-sekali menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Saya melihat di sini para murid yang punya pergumulan yang sama, punya keraguan-raguan pada waktu itu, mereka berkumpul. Meski mereka sama-sama dalam situasi ketakutan, mereka bersama-sama berkumpul dalam satu ruangan, dalam keadaan terkunci, dan Yesus hadir di sana. Dan ada jeda waktu 8 hari sejak pertemuan itu, dan Tuhan Yesus tidak menampakkan diri kepada Thomas. Artinya, ketika kita mempunyai beban, ketika kita mempunyai pergumulan, masalah-masalah, jangan sekali-sekali malah kita menjauhkan diri dari persekutuan kita. Saya melihat bahwa Tuhan tidak memberikan waktunya untuk bertemu dengan Thomas pada waktu itu, untuk mengubahkan ketidakpercayaannya menjadi percaya. Tetapi ketika mereka kembali berkumpul
8 hari kemudian mereka berkumpul di tempat yang sama, dalam situasi yang sama mereka tutup pintu, tetapi mungkin situasi yang dialami sudah berbeda karena mereka sudah sebelumnya mengalami pertemuan dengan Yesus. Dan pada saat ini secara khusus Yesus ingin memberikan keyakinan kepada Thomas bahwa dia sudah bangkit. Dan benar ketika Yesus katakan, Thomas, taruhlah jarimu ke sini, jangan tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Dan Thomas malah memberikan sebuah keyakinan, memberikan sebuah statement yang mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Kesempatan itu dipergunakan oleh Yesus untuk menyampaikan sebuah pesan. Engkau percaya karena engkau melihat. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Sama sekali Yesus tidak mengatakan bahwa iman Thomas adalah iman yang salah, bukan. Tetapi iman bahwa lebih berbahagia ketika kita akhirnya mempercayai sesuatu walaupun sesuatu itu tidak kita lihat. Dan memang benar, kitab Ibrani mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya ketika kita melihat baru percaya, sebenarnya itu bukan iman. Itu adalah sesuatu yang logika. Itu adalah sesuatu yang masuk akal, ya. Jadi ketika kita mempercayai sesuatu yang masuk akal, ya itu adalah kepercayaan yang biasa-biasa saja. Tetapi ketika kita bisa meyakini, mempercayai sesuatu yang belum dilihat oleh mata kepala kita sendiri, itulah yang sesungguhnya disebut dengan iman. Dan itulah yang salah satu pesan juga yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, bahwa kita semua pada saat ini yang membaca kitab Yohanes ini, kita bukanlah saksi mata yang melihat kejadian-kejadian, perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Yesus. Bahkan peristiwa salibnya, peristiwa kematiannya, peristiwa kebangkitannya, kita bukanlah saksi mata. Artinya, jika kita mengandalkan iman, sama seperti iman yang dimiliki oleh Thomas, maka kita tidak akan pernah mendapatkan keyakinan iman kita. Karena tidak semua orang mempunyai kesempatan untuk melihat Tuhan, melihat secara fisik, ya. Itu sudah terjadi 2000 tahun lebih yang lalu, ya. 2000 tahun yang lalu, ya. Jadi bagaimana kita bisa mau menjadi saksi? Dan kalau kita hanya percaya ketika melihat Yesus secara kasat mata, maka kita tidak akan pernah mendapatkannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka firman Tuhan pada hari ini sesuai dengan isi dari kitab Yohanes, sesuai dengan maksud dan tujuan Injil Yohanes adalah supaya kita semua percaya bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh anak Allah dan bahwa Yesus adalah Mesias. Maka kepercayaan, keyakinan kita janganlah hendaknya merupakan keyakinan berdasarkan sesuatu yang bisa dilihat oleh mata. Janganlah iman kita adalah iman seperti hanya yang dimiliki oleh Thomas, yaitu ketika kita sudah merasakan atau ketika kita sudah melihat. Tetapi iman kepada Tuhan itu bolehlah bertumbuh hanya lewat pembacaan firman Tuhan, lewat sapaan firman Tuhan. Hendaknya kita mempunyai keyakinan bahwa Yesus sungguh-sungguh Allah, bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Peristiwa pelayanan Yesus, mulai dari kelahiran, pelayanannya, melakukan banyak-banyak perkara, mujizat, sampai kematian, bahkan sampai kepada kebangkitannya, itu adalah berita Injil yang harus meyakinkan kita bahwa Dia adalah sungguh-sungguh Allah dan Juru Selamat kita. Selamat Paskah, mari kita mempunyai keyakinan yang tidak hanya berdasarkan penglihatan semata. Amin. Tuhan Yesus memberkati.